Perkemahan terlarang. Di suatu sore yang cerah, Dila dan 5 sahabatnya, Ayin, Saskia, Aisyah, Dian, serta Madina, bersemangat mengikuti perkemahan yang diadakan oleh sekolah mereka. Pembina mereka, Wakmat, seorang pria bertubuh gendut dan berkulit hitam, memimpin dengan tenang. Lokasi perkemahan berada di tengah hutan yang konon katanya jarang dijamah manusia. Ada desas-desus bahwa tempat itu berhantu. Tetapi Wakmat meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja selama mereka mengikuti aturan. Malam pertama perkemahan, Dila dan teman-temannya duduk mengelilingi api unggun. Mendengarkan cerita-cerita Wakmat, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah pepohonan. "Jangan dihiraukan," kata Wakmat sambil tersenyum tipis. Namun, Dila merasa ada yang tidak beres. Setelah api unggun padam, mereka semua kembali ke tenda masing-masing. Saat Dila berbaring, ia mendengar suara bisikan yang aneh di luar tendanya. Dengan perlahan, ia mengintip melalui celah tenda dan melihat bayangan. Seorang anak kecil berdiri di pinggir hutan, menatap ke arahnya. Dila merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Saat ia ingin berteriak, bayangan itu tiba-tiba lenyap. Keesokan harinya, Dila menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Aisyah dan Dian mengaku juga mendengar suara langkah kaki di luar tenda mereka. Namun, Wakmat menenangkan mereka, mengatakan bahwa itu mungkin hanya suara binatang malam. Meski begitu, perasaan tidak enak tetap menghantui Dila dan teman-temannya. Di malam kedua, suasana semakin mencekam. Saat mereka sedang duduk di sekitar api unggun, tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan api dengan cepat. Kegelapan menyelimuti perkemahan. Kain berteriak ketika melihat bayangan yang sama seperti yang Dila lihat semalam. Namun, kali ini bayangan itu bergerak mendekat. Wakmat berusaha menenangkan, tetapi bayangan itu muncul di berbagai sudut perkemahan. Mereka semua ketakutan dan berlari ke arah tenda. Namun, di dalam kegelapan, Dila melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan-bayangan itu bukan hanya satu, melainkan banyak, seperti anak-anak yang hilang di hutan. Ketika malam hampir berakhir, Dila dan sahabat-sahabatnya berkumpul di satu tenda, berpegangan tangan sambil berdoa. Mereka mendengar suara tangisan anak kecil di luar. Dila memberanikan diri mengintip, dan kali ini ia melihat wajah anak kecil yang pucat dan menangis. Anak itu berbisik, "Kembalikan aku, kembalikan aku." Saat pagi menjelang, mereka segera mencari Wakmat. Namun anehnya, Wakmat menghilang. Mereka menemukan catatan yang tertinggal di tendanya. Catatan itu berisi peringatan untuk tidak pernah memasuki area tertentu di hutan, tempat di mana arwah anak-anak yang hilang berkeliaran. Dila dan sahabat-sahabatnya akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan perkemahan itu. Mereka sadar perkemahan tersebut bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Wakmat yang menghilang tanpa jejak meninggalkan pertanyaan besar. Dan sejak saat itu, mereka berjanji untuk tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Cerita pun selesai. Dan untuk teman-teman yang menonton, bila suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.